kehadiran dulu. Di sini siapa yang sudah hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Nah, sebelum masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Siapa yang mau memimpin? Rusta. Silakan Bang Bun. Duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih anak Bang Bun. Ya. Selanjutnya sebelum mendalami materi, kita akan nyanyikan lagu terlebih dahulu untuk menanamkan Lagu apa, Pak? dahulu. Mari anak-anak, kita akan nyanyi berkibarlah benderaku. Siapa yang mau memimpin di depan? Ayo. Ya baiklah, lah kita. Nggak mau kan berdiri Pak di sini. Ya silakan berdiri. Ini nggak ada yang mau memimpin di depan. Saya mau tapi berdua Pak. Silakan. Yo. Oke. Jangan dibalik. Di kelas bapak kalian tuh harus berani. Ya, kalau berani. Iya Pak, soalnya aku nggak ikut pramuka. Oke, 1, 2, 3. Selamat ketika berbeda di seluruh pantai Indonesia, tetap dan bangsa. Siapa berani menurunkan kata yang membela, bendera putih yang berkilau, berkilau sama-samanya. Ini yang dua jangan komen dulu. Karena mereka berdua sudah berani maju, kasih apa anak-anak? Kasih B, kasih O, kasih B. Wah, tulis tangan dulu. Nah, selanjutnya Bapak akan melanjutkan ke materi teks eksplanasi. Kalian udah tahu belum teks eksplanasi itu apa? Belum. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Oh. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti teks banjir, yang penting bencana alam, fenomena sehari-hari. Oh. Nah, fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi demonstrasi atau tawuran. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama faktual. Ada yang tahu artinya faktual? Nyata. Oke. Yang kedua Bersifat keilmuan. apa itu bersifat keilmuan? Silakan dibaca Bang Bun. Bersifat keilmuan. Eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Nah, yang ketiga ada informatif. Silakan yang mau membaca siapa? Mbak Kesa. Yang poin ketiga informatif, teks eksplanasi bertujuan untuk Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ingat ya, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Nah, selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Strukturnya ada pernyataan umum, ada rangkaian penjelas. Jadi rangkaian penjelasan itu adalah isi dari teks eksplanasi tersebut yang mengatur sebab akibatnya teks eksplanasi. Terus yang ketiga ada bagian penjelasan atau penutup. Apa yang ada yang ditanyakan dari struktur teks eksplanasi ini? Belum, Pak. Belum. Oke, kita akan mendalami nih. Ini adalah contoh teks eksplanasi yang bertema banjir. Nah, silakan anak-anak membaca dulu, dicermati dulu. Oke? Oke, Pak. Ya.
Sudah selesai. Sudah selesai. Masih ada lagi. Ini ada paragraf terakhirnya. Enggak. Mau iki kelas berapa sih? Kalau orang perempuan. Kalau kelompoknya. Kelas berapa? 5. Oh iya ya. Nah, di kelas Anjas. Udah Pak. Udah. Nah, coba anak-anak tentukan struktur teks eksplanasi di atas. Coba. Tadi apa aja strukturnya? Ada Pengantar. Pernyataan umum. Nah, coba ini pernyataan umumnya yang mana? Pernyataan satu. Coba dibaca. Silakan, Mbak Nur. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan bersilang pada daerah aliran sungai. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau biofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendalian banjir. Oke, terima kasih Mbak Nur. Kasih apa dulu buat Mbak Nur? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Nah, selanjutnya ada struktur yang kedua apa? Rangkaian Isi. Isi. Nah, ini rangkaian penjelasannya yang mana? Coba. Yang mana ya? Perubahan bentuk. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, Terjadi erosi Itu. Paragraf kedua Sama paragraf ketiga Pak. iya, jadi ini sebagai isi. Terus kesimpulannya yang bagian Paragraf terakhir. Berarti memang telah terjadi satu bencana yang menyebabkan kerusakan pasar bagi manusia. Nah, anak-anak Bapak sudah pintar-pintar semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa itu? Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Jadi, kalian akan berkelompok. Ini kelompoknya mau gimana? Apa ini kelompok Iya, satu? iya, Pak. Kayak gini. Oke, berarti ini kelompok satu, ini kelompok dua. Ya saya mau sama yang ini yang udah besti saya Pak. Yang udah. Aku juga sama. Emang keluarga saya udah kenal semua ini teman. Udah, aku nggak mau sama Ika nakal. Aku juga nggak mau. Mbak Ika kenapa nggak mau sama Mbak Desa? Ika nakal tuh langsung dicubit. Oh, nggak boleh gitu. Besok kok. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, kita akan melakukan ice breaking. Apa? Ice breakingnya, iya gitu. Gulung tangan dikul. Oke, anak-anak berdiri semua. Ini kayaknya yang Mbak Kesa sama Mbak Rita maju biar tidak ada itu lagi. Aku lagi Ya, ya. Ayo maju Ika. Kita udah mau berteman. silakan apa-apa dulu. Nggak mau, nanti aja makannya pas pulang. Es breakingnya apa Pak? Ice breaking. Ulang, anak-anak sebelum mulai. Oke anak-anak, sebelum melakukan LKPD kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, silakan Mbak Kesa sama Mbak Ika. Ayo kita es breaking ya teman-teman. Ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan. Panjang.
Bapak kasih dulu ini jadi kelompok 1, ini menjadi kelompok 2. Oh ini kan bin 1. Nah, di sini kalian membaca dulu teks eksplanasinya. Nggak ada pulpen. Gak ada pulpen. Ini ada pas Ada. Oke. Silakan dicermati dulu teksnya. Oh ini ada teksnya Pak. Iya, gitu. Oh, kita disuruh baca ya, Pak? Iya, membaca terus analisis strukturnya. Coba tadi strukturnya apa aja? Pernyataan umum, isi, penutup. Ya. Oke, bacanya ada yang tidak dimengerti atau kata-katanya tidak paham. Di sini coba apa kata-katanya ada yang susah dipahami? Ya, Sudah selesai kita, Pak? sudah selesai. Ya. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah. Jadi yang mau maju dulu kelompok Kelompok 1. 1, silakan kelompok 1 perwakilan. Ustaz. Ya teman-teman, dengarkan Mas Didin. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pernyataan umum. Laut adalah kumpulan air yang menghubungkan suatu benua dengan benua lain dan suatu pulau dengan pulau lain. Eksplanasi, air laut asin karena mengandung kadar garam yang tinggi. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya, dalam 2,5 liter air laut terdapat 60 gram garam. Interpretasi, jadi proses mengalirnya air sambil membawa garam mineral dari daratan, penguapan air laut, dan aktivitas ombak pemecah karang yang membawa garam membuat air laut menjadi asin. Terima kasih. Nah, tepuk tangan anak-anak. Kasih apa? Kasih apa anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Kelompok 2, Mbak Nini silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kan terdapat teks banjir. Terus jawabannya itu disuruh mencari pernyataan umum, data penjelas sama kesimpulannya. Terus jawabannya itu yang pertama pernyataan umum. Banjir merupakan sebuah fenomena ketika terdapat air yang terlalu banyak hingga merendam daratan. Terus deretan penjelasannya itu adalah selama ini manusia banyak menebang pohon untuk mendapatkan komoditas kayu dan membuka lahan. Terus untuk penutupnya itu di berbagai daerah banjir kerap terjadi ketika musim hujan tiba. Oleh karena itu masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir perlu berhati-hati dan menyiapkan diri ketika bencana ini melanda. Terima kasih. Oke, kasih apa anak-anak? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Kita duduk di sini. Wah, tak terasa kita sudah di penghujung materi. Jadi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini, teks ekspansi merupakan teks yang berisi tentang penjelasan suatu fenomena, kejadian proses ilmiah maupun sebuah budaya. Teks eksplanasi menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu hal bisa terjadi. Teks eksplanasi harus bermuat fakta-fakta suatu kejadian dan tidak boleh diisi dengan opini penulis. Nah, dari semua materi yang Bapak sampaikan, apa dari anak-anak ada yang memiliki kesusahan atau yang kurang dimengerti? Iya. Alhamdulillah. Nah, sebelum mengakhiri pada pagi hari ini, Bapak akan mengasih soal evaluasi.
Nah, nanti Bapak akan kirimkan soalnya lewat WA grup ya anak-anak. Siap. Jangan lupa dikerjakan. Silakan dikerjakan secara kelompok atau individu. Nanti hasilnya dikumpulin setiap orang. Dikumpulin setiap orang. Oh, berarti orang itu bukan kelompok. Ya, Tapi berarti- saya yang boleh melakukan. ya begitu. Jadi dikumpulkan pada besok pagi ya anak-anak. Cepet bang. Berapa? Kan besok libur Pak, hari Minggu. Minggu berapa? Hari Sabtu besok. Kan Oh, lewat iya. lewat itu online nih ngumpulin. Oh, kirimnya nggak langsung ke Bapak. Enggak. Jadi kita akan memanfaatkan teknologi. Siap. Pakai HP orang tua boleh Pak? Boleh. Aku pakai HP ku sendiri dong. Nggak boleh gitu ya. Ada. Biasanya pakai HP pacar. Enggak, aku masih SD dulu. Mau pulang. Oke, sebelum pulang kita menyanyikan lagu ini sebelum berdoa. Ayo. Nyanyi lah. Mimin. Bangun. Aku suka sambil